jangan ngiri dengan yang lain, karena mereka punya istilahnya background sendiri-sendiri. Nggak mungkin mereka tumbuh langsung gede, itu nggak mungkin. Mereka dari kecil merintisnya. Jadi ya mulai dikit sedikit itu kita nikmati. Jadi pasti ada puncaknya itu nanti. Jadi bengkoang dikupas terus diparut, dimasukkan ke wajan. Itu ya sampai setengah mateng lah istilahnya. Ya, sampai setengah mateng, baru bengkoang diangkat, diganti dengan wortel. Nah, setelah itu wortel diangkat, ditiriskan, itu masuk ke cambah. Nah, dimasukkan ke cambah. Kalau perbandingannya itu tergantung mau bikin 300 atau 500 itu. Jadi kalau seumpama kita bikin 15 kilo bengkoang, itu nanti wortelnya bisa 5 kilo, bengkoang kecambahnya bisa 6 atau 7 kilo gitu. Jadi nanti banyak sekali itu udah bisa lebih dari 600 gitu. 600 lumpia gitu. Kalau proses membumbui itu kan kita pakai blender ya sekarang, karena udah memburu waktu. Itu ada ebi, ada bawang putih di blender, terus nanti setelah itu ya kita ada bombay dipotong-potong, kita masukkan ke wajan. Itu sebelumnya di apa istilahnya disangrai lah gitu. Nah, setelah matang baru kita masukkan kuah kaldu ayam. Nah, kaldu ayam masuk, kita kasih garam, kita kasih micin. Tapi untuk di sini kami pakai micinnya sedikit mas gitu. Jadi nggak seperti pakai takaran yang banyak tuh enggak. Kami mengurangi penggunaan micin masalahnya ya. Nah terus habis itu ya kita kasih bumbu masako sedikit gitu. Nah setelah itu, setelah ada gula Jawa masuk juga, itu ya sekitar 1 kilo. Nah, setelah cair semua, tandanya masak itu gula Jawa cair. Gula Jawanya cair. Itu udah masak, itu mateng banget itu. Iya, baru sayuran tadi masuk, diaduk gitu. Diaduk. Berapa lama tuh aduknya? Sampai mencampur semua. Oh, sampai meresap lah ya. Iya. Nah, setelah itu api dimatiin. Dimatiin, didiamkan dulu. Didiamkan dulu ya paling enggak 1 jam. Oh, 1 jam. Iya. Tapi sambil diaduk, lewat diaduk. Jadi lama-lama kan sayuran mateng itu mas. Nah, setelah itu baru ditiriskan. Perkenalkan, nama saya Eko Nugroho Budiantoro. Saya pemilik lumpia Jago Malioboro yang buka di Jalan Godean KM 5,5 atau di kuliner Sidoarum. Jago itu singkatan dari Jalan Godean. Mulai kapan Pak memulai usaha ini Pak? Mulai usaha sekitar bulan Februari 2 tahun yang lalu. Nah, ini ceritanya gimana Pak? Ceritanya kan saya basicnya dari kerajinan, jualan kerajinan, ya salah satu grosir ya. Karena waktu itu Malioboro ditutup selama 3 bulan, ada COVID, otomatis tidak ada pemasukan. Terus usaha tutup. Kulit lumpia yang untuk bikin lumpianya. Ini saya buat lumpia yang spesial. Isiannya ada daging ayam, telur puyuh. Sama sayur tadi Bu ya? Ya, sayur, daging ayam, telur puyuh. Nah ini pelekatnya pakai apa ini? Pelekatnya cuma tepung terigu aja. Ya. Kalau untuk lumpia spesial ukurannya harus lebih besar. Besar ya Bu ya? Karena harganya kan lebih mahal sedikit. Saya pernah ngajak anak saya 3 orang itu masih balita semua ke Pasar Pasti. Saya udah ngasih tahu anak-anak, Esra, Resa, Rio, ini papa nggak bawa uang ya, ini uang 2.000 untuk bayar parkir. Oh iya pak ya. Begitu nyampe Pasti kan ada orang jualan es krim. Nah, Rio pengen, yo jangan yo, papa nggak bawa uang,
si Esra bilang gitu, aku pengen es krim. Nah terus akhirnya yang jualan itu ngomong, nyeletuk, mas ganteng-ganteng ranggo duit. Lah mak jelek, Pak, aku randi di tenan Pak, kilo Pak, duit 2.000 iki Pak, aku parkir. Gue sepurone mas, emang aku kok ngene iki Pak, aku duwene ya iki, tapi aku kondisi keuangan gak ono Pak. Sepurone ya Pak, aku rasa nukoni. Maaf ya. Nggak apa-apa. Resepnya itu dari temennya ibu. Waktu itu ibu, aduh namanya lupa saya. Bu Tuk, nah ingetnya. Yutuk, nah, itu orang Pajeksan. Dikasih tahu ini. Dah. Awal-awal ya kalau saya pakai tangan. Oh segini. Bawang putih saya ikat 100. Berarti kalau bikin 300 kan 3 kepal. Nah, udah gitu aja. Nah, sampai sekarang yang masak, bagian masak adik saya gitu. Karena kalau masak banyak saya udah nggak kuat lah gitu. Nah, Awal jualan itu laku berapa Pak? awal jualan itu sepi banget mas, tapi saya nggak kaget. Jadi waktu awal pertama kali itu kalau nggak salah dapatnya 75.000 gitu. Nah itu gimana perasaannya dulu? Ya disyukuri semua penghasilan itu ya emang ditentukan sama yang di atas. Yang penting disyukuri. Saya nggak ngeluh, saya nggak istilahnya ngresulo itu enggak. Cuman geli aja. Yang tadinya di Malioboro tahu sendiri pemasukannya berapa, terus sekarang di Jalan Godean ini, ya kalau saya sih nggak kaget. Om saya yang kaget, yang nemenin. Kalau sekarang Pak paling banyak jualan di sini sama pesanan total bisa berapa Pak? Kalau selama ini paling banyak ya, paling banyak itu waktu waktu puasa. Puasa tahun kemarin itu omsetnya 750 lumpia itu. Ya, tapi kalau sekarang akhir-akhir ini itu minim 150 untuk harian gitu. Jadi ya bisa nyampe 190 sampai 200 tergantung bawanya berapa. Nah terus kalau lumpia yang sisa itu gimana Pak? Kalau lumpia yang sisa itu kan digoreng setengah mateng. Jadi nanti sampai rumah masuk freezer. Dan itu masih bisa digunakan. Tapi saya pakai cuma 1 kali. Jadi setengah mateng, besoknya dijual lagi. Kalau enggak udah kita ya istilahnya didum lah gitu. Kita beli bensin, kita bawa ke operator bensin, Mas mau lumpia enggak? Gitu. Mau, ya kasih. Kalau enggak ke pemulung. Ya yang ditemui di jalan gitu. Jadi Bapak jualan sama siapa nih Pak? Saya sama istri. Dari jam berapa Pak? Dari buka mulai jam 3, tutup jam 10 gitu. Kalau peranan istri Pak buat Bapak gimana dalam usaha ini Pak? Ya mendukung sekali dia. Jadi dia mulai bikin isi. Kalau kan ada sayur, ada ayam, ada telur. Nah, dia yang goreng, masak ayam sama telur. Saya isi sayurnya. Nah, terus nanti setelah selesai dia bikin acar, bikin bawang. Nah, Bagi tugas Pak ya? bagi tugas, siapa sing selo istilahnya kerja gitu. Saya bersyukur sekali gitu. Jadi ya peranan istri itu sangat penting banget buat saya. Ya, nah saya semua penghasilan terutama ya selama buka lumpia ini, asal saya bisa ngerokok saya udah diem. Nah, nih saya kasihkan semua hasilnya, biar dia yang ngatur. Gitu. Oke teman-teman, kita icipi langsung ya lumpia jago. Ini yang spesial ini harganya 4.500. Kemudian dikasih bawang di blender ya. Pakai acar. Ya kita harus tetap fokus dengan kegiatan yang dijalani, jangan ngiri dengan yang lain karena mereka punya istilahnya background sendiri-sendiri. Nggak mungkin
mereka tumbuh langsung gede itu nggak mungkin. Mereka dari kecil merintisnya. Jadi ya mulai dikit sedikit itu kita nikmati. Jadi pasti ada puncaknya itu nanti. Dan untuk yang sudah di puncak, kalau seumpama sudah di puncak harus bertahan kualitas. Gitu. Karena kita jualan makanan, otomatis makanan misalnya tahan 2 hari, kita 1 hari udah buang. Gitu. Kita buang bukan dibuang di tempat sampah, kita bagikan ke orang-orang.